Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Matematika 1, dosen pengampu Ibu Ima Mulyawati, MPD. Di sini kami beranggotakan Sinta Puspita Dewi, Anindita Margianti, Habibah Ali Zahro, Nelsi Zeni, dan Nurmaya. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menjelaskan operasi perkalian dan pembagian pecahan. Pada operasi perkalian pecahan, kami akan menjelaskan pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa, kedua, perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran, ketiga, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, dan keempat, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Hai semua, perkenalkan, nama saya Sinta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasi perkalian pecahan. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Di sini kakak sudah menyiapkan sebuah soal cerita yang berbunyi, terdapat 6 buah gelas akan diisi air sampai penuh. Ternyata setiap gelas hanya dapat memuat 10 liter air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisikan 6 gelas tersebut? Di sini kakak juga sudah membuat sebuah ilustrasi, yaitu terdapat 6 buah gelas yang masing-masing gelas itu memuat sekitar 1/10 liter air. Bagaimanakah cara untuk mengerjakan soal tersebut? Yuk disimak baik-baik. Perhatikan bahwa banyak gelas, 6 buah, tiap satu gelas dapat memuat 1/10 liter air. Kenapa di sini banyak gelas 6 buah? Karena sudah dijelaskan pada soal sebelumnya bahwa terdapat 6 gelas buah yang tiap satu gelasnya itu memuat sekitar 1/10 liter air. Perhatikan ke-6 gelas di atas, sebelah kanan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi semua gelas adalah penjumlahan banyak air pada setiap gelas. Karena ada 6 gelas dan setiap gelas berisi 1/10 liter air, maka air yang dibutuhkan sama dengan 6 kali 1/10 sama dengan 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10 sebanyak 6 kali, yang menghasilkan sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sesuai jumlah yang ada di atas per 10, penyebutnya diturunkan ke bawah, habis itu menghasilkan 6 kali 1/10 sama dengan 6/10. Jadi jawaban dari soal tersebut yaitu hasilnya 6/10 liter. Disimpulkan bahwa 6 kali 1/10 sama dengan penjumlahan pecahan 1/10 sebanyak 6 kali, atau 6 kali 1/10 sama dengan 6 kali 1/10 sama dengan 6/10. Kemudian itu aja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Untuk lanjut ke materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Habibah. Terima kasih. Halo, saya Habibah Ali Zahro, ingin menjelaskan materi operasi perkalian pecahan yang kedua, yaitu operasi perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Saya akan memberikan contoh soal, yaitu 2 kali 1/4. Cara menghitungnya, karena perkalian merupakan penjumlahan berulang, maka angka yang sebagai pengali, yaitu 1/4, kita buat menjadi 2 kali. Maka apabila menghitungnya dengan kotak, kita bisa menggambarkan kotak terlebih dahulu, yaitu kotak 1/4. Kita bisa gambar kotak besar, kemudian dibagi menjadi 4 kotak lagi, artinya 1/4. Kemudian kita buat kotak satu kecil, artinya 1. Karena ini di soal 2 kali 1/4, maka kotak yang telah kita buat menggambarkan 1/4, kita buat menjadi 2. Kemudian kalau misalnya digabungkan, kotak yang menggambarkan 1/4 itu ada 2, maka menjadi 2/4. Kemudian kotak yang tadi kita sudah gambarkan, kotak kecil yang artinya 1, itu juga ada 2, maka menjadi 2. Kalau digabungkan menjadi 2/4. Teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk mengisi jawaban dari soal 2 kali 1/4, apakah ada cara lain? Tentu saja ada, yaitu menggunakan hitungan angka, tidak menggunakan kotak. Kita lihat ke slide berikutnya. Teman-teman bisa lihat, cara lain yang pertama yaitu 2 kali 1/4 sama dengan 2 dikali buka kurung 1/4 itu kita bisa jumlahkan. Teman-teman sebelumnya mengetahui bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Teman-teman bisa menjumlahkan pecahan tersebut dengan menjadi 4/4 ditambah 1/4.
maka sama dengan 2 yang tadi sendiri itu kita kalikan pada penjumlahan pecahan yang sudah kita buat tadi, maka menjadi 2 kali 4/4 ditambah 2 kali 1/4, maka hasilnya ada 8/4 ditambah 2/4. Karena penyebut dalam penjumlahan sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan pembilang dengan pembilangnya, yaitu 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis lagi pernya itu ngikut, jadi per 4. Apabila kita perkecil, itu maka hasilnya sama dengan apa yang kita sudah hitung tadi menggunakan kotak. 10 dibagi 4, perkalian 4 yang mendekati 10 adalah perkalian 2. Karena 2 kali 4 adalah 8. Maka 2-nya itu kita taruh di depan pada pecahan campuran. Kemudian, karena 8 sama 10 dikurang hasilnya 2, maka sisa dari 10 dikurang 8 itu 2, maka kita taruh di pecahan atas. Jadi 2/4. Kemudian ada cara kedua, yaitu 2 kali 1/4, maka menjadi 2 kali 5/4. 5/4 dari mana? 1 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 5/4. Nah, kalau sudah dalam perkalian itu, kita bisa langsung saja 4 dikali 5 sama dengan 10/4. Diperkecil sama perkalian berapa yang mendekati 10, perkalian 2 yang mendekati 10 adalah 8. Kemudian 10 dikurang 8 itu ada 2. Maka 2-nya itu menjadi sisa itu taruhnya di atas dalam pecahan campuran. Maka 2/4 hasilnya. Saya akan menjelaskan materi operasi perkalian pecahan yang ketiga, yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Teman-teman bisa memperhatikan soal yang saya sajikan, soal konteks seorang apoteker ingin mengambil sepertiga. Tapi sebelumnya saya informasikan untuk diralat bahwa seorang apoteker ingin mengambil 1/2. Saya ulangin, seorang apoteker ingin mengambil 1/2. Ini diralat dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Maka caranya, kita harus identifikasi informasi apa yang kita baca setelah membaca soal konteks tersebut. Kita bisa dapat informasi yaitu 1/2 bagian. Sebelumnya sekali lagi saya informasikan untuk diralat 1/3 di sini diganti menjadi 1/2 bagian dari 4/5 cairan Y dalam botol. Jika dituliskan dalam perkalian yaitu 1/2 kali 4/5. Sekali lagi saya informasikan bahwa soalnya yaitu 1/2. Maka ini dituliskan dalam perkalian seharusnya 1/2 kali 4/5. Dan kemudian kalau kita terapkan dalam perhitungan balok atau perhitungan kotak, maka kita bisa menuliskan atau menggambarkan 4/5 bagian itu menjadi 5 sebagai penyebut merupakan keseluruhan dari kotak. Kita membuat kotak menjadi 5, setelah itu 4 menunjukkan kotak yang harus kita arsir. Kemudian untuk 1/2 kita gambarkan balok 2 dan 1 untuk kita arsir. Kemudian apabila balok tersebut kita kalikan 4/5 dikali 1/2, jika digabung balok yang terkena double arsiran yaitu ada 4, maka itu hasilnya. Kemudian kita hitung keseluruhan balok menjadi 10. Maka sebelum kita menghitungnya, kalau menggunakan balok kita bisa melihatnya jawabannya langsung menjadi 4/10. Kemudian kalau misalnya dihitung 4/5 kali 1/2 yaitu 4 kali 1 sama dengan 4, dan 5 kali 2 sama dengan 10. Penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Saya informasikan untuk penyebut adalah di bawah, dan untuk pembilang adalah di atas. Kemudian materi operasi perkalian pecahan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Hai, saya Nurmaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi perkalian pecahan yang keempat, yaitu materi perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, untuk menghemat waktu, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal ilustrasi berikut. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, diadakan lomba melompat untuk anak usia di bawah 12 tahun. Dari hasil lomba ini diperoleh juara 1 melompat sejauh 1/1/3 meter.
dan juara 2 hanya mampu melompat sejauh 3/4 meter dari juara 1. Nah, berapa sih hasil lompatan juara kedua? Untuk menghitungnya, perlu diketahui bahwa jarak lompatan juara 1 adalah 1/3 meter dan jarak lompatan juara kedua adalah 3/4 meter dari 1/3 meter. Jadi, untuk memudahkan teman-teman menghitung, teman-teman bisa lebih dahulu mengubah pecahan campuran yaitu 1/3 menjadi pecahan biasa dengan cara 3 sebagai penyebut, teman kalikan ke 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah dengan 1 jadinya 4/3. Nah, langsung saja teman-teman kalikan 3/4 dikali 4/3, yaitu 3 dikali 4 mendapatkan hasil 12, dan 4 dikali 3 mendapatkan hasil 12 juga. Nah, 12 dibagi 12 adalah 1. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa jauh lompatan juara kedua adalah 1 meter. Kemudian di video ini kami juga akan menjelaskan mengenai operasi pembagian pecahan yang terdiri dari pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa, kedua, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran, ketiga, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, dan keempat, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Halo, saya Andinita Margiati. Di sini saya akan menjelaskan materi operasi pembagian pecahan. Yang pertama itu ada materi pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Contoh soalnya, Rina ingin membuat kue. Untuk membuat 1 kali kue, Rina membutuhkan 3/4 kg tepung. Apabila Rina mempunyai 6 kg tepung, berapa kali Rina dapat membuat kue? Pertama-tama kita ubah dulu bilangan asli 6 menjadi pecahan 6/1. Mereka itu senilai. Apabila bilangan aslinya 4, berarti pecahannya itu 4/1. Kemudian kita ubah pembagian menjadi perkalian. Habis itu 3/4-nya kita balik, bilangan jadi penyebut jadi bilangan. Berarti tulisnya 6/1 dikali 4/3. Setelah itu kita kalikan dan kita sederhanakan. 6 disederhanakan menjadi 2, 3 disederhanakan menjadi 1. Hasilnya 2/1 dikali 4/1 sama dengan 8. Jadi Rina dengan tepung 6 kg dapat membuat kali 8 adonan. Yang kedua itu ada pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Contohnya, Joni ingin menanam bunga di halaman rumah ibunya yang memiliki keliling seluas 36 meter. Apabila jarak antar potnya seluas 1/2, maka berapa pot bunga yang dapat Joni tanam? Pertama-tama kita ubah dulu bilangan asli menjadi pecahan biasa, yaitu 36 sama dengan 36/1. Kemudian pecahan campuran yang kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara penyebut dikali bilangan asli ditambah pembilang. Jika pecahan campurannya 1/2, berarti pecahan biasanya itu 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, hasilnya itu ditaruh di pembilang dan penyebutnya sama. Berarti pecahan biasa dari 1/2 adalah 3/2. Kemudian pembagiannya kita ubah menjadi perkalian dan penyebut dengan pembilang dibalik. Penyebut menjadi pembilang menjadi penyebut seperti yang sebelumnya. Hasilnya 36/1 dikali 2/3. Kita sederhanakan, 36 menjadi 12 dan 3 menjadi 1. Sama dengan 12/1 dikali 2/1 sama dengan 24. Jadi Joni dapat menanam pot bunga sebanyak 24 pot. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nancy Zedi dengan NIM 20010251110. Kali ini akan melanjutkan presentasi ke topik pembahasan yang paling terakhir, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dan pembagian pecahan biasa dengan pembagian pecahan campuran. Pembagian pecahan biasa dengan pembagian pecahan biasa. Contohnya, Caca memiliki 2/3 lollipop, akan dibagikan kepada Ana sekitar 1/3 lollipop. Berapa sisa lollipop yang Caca punya? Yuk bantu Caca untuk menghitung berapa sisa lollipop yang Caca punya. Jadi 2/3 dibagi 1/3 sama dengan 2/3 dikali 3/1. Pembagian itu kita balik, jadi kalau pengen di perkalian itu kita balik dulu. Jadi tadi 1/3 jadi 3/1. Lalu kita kalikan seperti biasa kayak perkalian biasa aja. Oke.
pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 sama dengan 6, 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu kan ini masih bisa dapat disederhanakan, jadi kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 3. 6 dibagi 3 dan 3 dibagi 3. Lalu hasilnya 2. Jadi sisa lollipop yang Caca punya itu ada sebanyak 2 buah lollipop. Yang terakhir, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh, 1, 2 per 3 dibagi 4 per 9. Karena 1, 2 per 3 masih pecahan campuran, jadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara 3 dikali 1 ditambah 2. Hasilnya 5 per 3 dibagi 4 per 9, lalu 5 per 3 dikali 9 per 4. Kita balik, yang tadinya pembilang ada di atas jadi penyebut. Jadi dikalikan 5 per 3 dikali 9 per 4, hasilnya 45 per 12. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, jadi harus diubah dulu nih pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Lalu kita bagi pembilangnya dan penyebutnya. Jadi 45 dibagi 12 adalah 9 sisa 12. Seperti di slide PPT tersebut. Kita masih bisa dapat menyederhanakan pecahan ini lagi. Jadi langkah pertama untuk menyederhanakannya adalah dengan membagi masing-masing angka dengan 3. Jadi dengan angka 3. Jadi kita mendapatkan hasilnya 3 per 4. Lalu kita tulis 3 per 4. Yang tadinya 3, 9 per 12, jadi 3 per 4 karena diperkecil masing-masing dibagi 3. Sekian, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video penjelasan operasi perkalian dan pembagian pecahan dari kelompok 3. Sekiranya, semoga materi yang dijelaskan oleh kelompok 3 dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.